adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Abang Tama berharap semoga adik-adik beserta keluarga dalam keadaan baik-baik. Nah, Kak Restina apa kabar? Puji Tuhan, kabar saya baik-baik aja Bang. Luar biasa, dahsyat. Kalau Bang Tama, bagaimana kabar Abang? Oh, kalau Bang Tama luar biasa baik Kak Res. Nah, Abang mau bertanya, apakah adik-adik di rumah sudah siap memuji Tuhan? Siap dong pastinya Bang Tama. Oke Bang Tama, kita kok pakai topi yang beginian ya Bang Tama? Iya, Bang Tama juga heran. Kita kok pakai topi yang ada buah-buahannya ya Kak Res? Kak Resina tahu Bang. Kita mau mengajak kepada adik-adik yang di rumah untuk selalu hidup sehat dengan cara memakan makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Apa aja itu kayaknya Bang Tama? 4 sehat 5 sempurna. Apa aja itu ya? Berarti ada nasi, ikan, sayur, buah-buahan, dan harus minum susu. Betul sekali Bang Tama. Kalau semua sudah sehat, kita pun memuji Tuhan pasti dengan semangat. Nah, oke adik-adik kakak semuanya sudah siap? Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita, dengan semangat. Kita bernyanyi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Semua bersorak ya Bang ya. Ya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi ya dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oke, adik-adik yang di rumah masih berdiri ya. Kita akan bernyanyi lebih semangat lagi. Kita akan menyanyikan lagu Marka Setan. Marka setan ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi,
Oke, adik-adik yang di rumah, kita akan berdoa ya. Tapi sebelum kita berdoa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami, buat pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa, di mana Tuhan telah menolong kami di sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Bapa yang baik, inilah kami pada saat ini, kami akan memulai ibadah kami ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu, dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami bisa bersuka cita memuliakan nama-Mu di dalam kerajaan surga. Dan kami juga nanti akan mau mendengar firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami agar firman-Mu yang disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu kami dapat mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat doanya Bang Tama. Oke, Kak Resina mau tanya, Bang Tama senang gak hari ini? Oh, senang banget dong Kak Ares. Kak Ares senang gak hari ini? Senang banget bisa sekolah minggu bersama adik-adik. Walaupun adik-adik kita di rumah ya. Tapi mereka pasti memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Tuhan Yesus itu Bang Tama ada di rumah kita. Kalau Tuhan Yesus ada di rumah kita, senang gak Bang Tama? Oh, senang dong Kak Ares. Ada lagunya loh Bang Tama. Lagunya apa itu Kak Ares? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Ada bahasa Inggrisnya. Oh, keren. Ada bahasa Indianya Bang. Oh, lebih keren lagi Kak Ares. Ih, kita gak sabar Kak Resina mau dengarnya. Kita nyanyi yuk. Oke. Kita nyanyi. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Jab Yesu mere kamen hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Yesu mere kamen hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Sekarang kita mau ayat hafalan. Bang Tama, masih ingat gak ayat hafalan minggu lalu? Oh, masih ingat dong Kak Ares. Di mana Bang tertulis ayat hafalan minggu lalu? Dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 21a. Oke, berarti kita mau tes dulu adik-adik kita semua ya. Apakah adik-adik kita yang di rumah hafal ayat hafalan minggu lalu? Kita tes ya Bang ya. Oke Kak. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, Dua, 3. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Singkat ya Bang ayat Singkat. hafalannya. Oke, pasti adik-adik kita semua sudah hafal ayat hafalannya di rumah. Sekarang kita mau ngapain lagi Bang? Sekarang kita mau bernyanyi, tapi lagu ini kayaknya lagu baru ini Kak Res. Oh Ajarin iya? dong Kak Res, soalnya Bang Tama belum tahu gerakannya seperti apa. Biar adik-adik di rumah juga tahu gerakannya seperti apa. Baiklah Bang Tama, Oke. kakak akan ajari. Kita panggil dulu ya Oke. Kak Eugene untuk mendampingi Bang Tama mempraktikkan gerakannya. Ayo adik-adik, nanti Kak Resina bernyanyi dulu, kemudian adik-adik bangkit berdiri untuk bernyanyi bersama-sama lagi. Ayo Bang, musiknya Bang.
ke kiri. Bersorak gembira, satukanlah suara. Teriakanlah hore, teriakanlah hore, teriakanlah hore, ungkapkan sukacita. Teriakanlah hore, teriakanlah hore, teriakanlah hore, mari berbahagialah. Bersuka, tertawa, riang bersama, tersenyum kepada semua sobat kita. Bergandengan tangan kita semua, ungkapkanlah cinta kepada sesama. Teriakanlah hore, teriakanlah hore, teriakanlah hore, ungkapkan sukacita. Teriakanlah hore, teriakanlah hore, teriakanlah hore, mari berbahagialah. Oke adik-adik semua, kita bangkit berdiri, kita ulang dari awal lagi ya. Berdiri bersama kita semua, melompat bertepuk, angkatlah tanganmu. Gerakan ke kanan juga ke kiri, bersorak gembira, satukanlah suara. Teriakanlah hore, teriakanlah hore, teriakanlah hore, ungkapkan sukacita. Teriakanlah hore, teriakanlah hore, teriakanlah hore, mari berbahagialah. Bersuka, tertawa, riang bersama, tersenyum kepada semua sobat kita. Bergandengan tangan kita semua, ungkapkanlah cinta kepada sesama. Teriakanlah hore, teriakanlah hore, teriakanlah hore, ungkapkan sukacita. Teriakanlah hore, teriakanlah hore, teriakanlah hore, mari berbahagialah. Terima kasih kepada Kak Eugene dan juga Bang Tama sudah membantu Kak Reslina. Ayo selanjutnya kita mau ngapain Bang Tama? Oke, adik-adik yang di rumah semuanya kita bangkit berdiri, lipat tangannya. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke Bang Tama, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Eugene Panjaitan. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bersemangat memuji Tuhan, kita bernyanyi, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Lalu dilanjut dengan lagu, Ku menang, ku menang. Oke. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan
Aku beratkan dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuat dalam dunia. Aku beratkan dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuat dalam dunia. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya, shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Wah, kakak senang sekali hari ini bisa ketemu sama adik-adik kakak semua. Walaupun ada yang adik-adik kakak di rumah, kakak di sini. Gak apa-apa ya, yang penting kita bisa beribadah bersama-sama. Nah, adik-adik kakak, sebelum kita mulai beribadah, kita mau berdoa dulu. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin doa Kak Ujin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami, di mana Tuhan sampai hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, kami sudah bernyanyi, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Ujin mau ajak adik-adik kakak untuk mempersiapkan Alkitabnya dulu. Diambil dulu Alkitabnya. Oke, udah diambil Alkitabnya. Sekarang kita buka dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kakak ulangin satu kali lagi ya. Dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik kakak yang kelas 1, 2 ini udah bisa belum buka Alkitabnya sendiri? Kalau belum bisa, minta tolong papa, mama, opung, bou, siapapun yang ada di situ untuk bantu adik-adik kakak ya. Oke, udah bisa buka Alkitabnya, udah kebuka 1 Korintus 15-nya. Kakak akan bacakan dari sini, tapi adik-adik kakak yang di rumah juga harus ikut membacanya, oke? 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang akan aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi kebanyakan di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul.
Dan yang paling terakhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Oke, sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Oke adik-adik kakak, kakak sekarang mau bertanya sama adik-adik kakak. Siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Yang sayang angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, rame ya, ada sekitar 200 orang yang percaya sama Tuhan Yesus, yang sayang sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kakak, sayangnya sama Tuhan Yesus itu kenapa? Emang Tuhan Yesus buat apa sama adik-adik? Oh iya, Tuhan Yesus kasih kita papa mama yang baik, kita dikasih kesehatan, terus kita masih bisa sekolah, terus kita masih bisa makan yang enak, itu semua karena kebaikan Tuhan pada kita, benar adik-adik kakak. Nah, terus kakak mau tanya lagi, sayangnya Tuhan Yesus itu sama kita sebesar apa? Nah, Tuhan Yesus itu sayangnya sama kita tuh lebih besar daripada sayangnya kita sama Tuhan. Coba ya, ibaratnya sayangnya kita sama Tuhan itu segini, sebulat kecil ini. Tapi sayangnya Tuhan sama kita tuh besar sekali. Gak bisa kita bayangkan besarnya, sangat besar. Jauh lebih sayang Tuhan sama kita. Nah, kenapa Kak Ujin bilang kayak gitu? Buktinya apa? Iya. Buktinya adalah ketika Tuhan Yesus mau mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kenapa Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa kita? Emangnya itu salah Tuhan Yesus? Tidak, adik-adik kakak, bukan. Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa kita di kayu salib karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus gak mau kita anak-anaknya yang menanggung kesalahan itu. Tuhan Yesus gak mau kita yang jadi sedih karena kita harus bertanggung jawab akan dosa-dosa kita. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus mau merelakan dirinya untuk mati di kayu salib. Nah, adik-adik kakak-kakak mau nanya nih, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita memperingatinya dengan hari Jumat Agung, benar. Nah, adik-adik kakak, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, bukan hanya itu. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Hari ketiga setelah hari Jumat adalah, coba kita hitung sama-sama ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu, pada hari yang ketiga, yaitu kita memperingatinya dengan hari Paskah. Nah, adik-adik kakak mau ngasih tahu nih, bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari kematian itu adalah suatu tanda bahwa Tuhan Yesus telah menang melawan maut. Tandanya juga kalau dosa-dosa kita itu udah dihapuskan. Nah, gini ibaratnya, kita lihat ya, kan Tuhan Yesus udah mati di kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita bisa lihat nih di kotak ini. Antara ini kita manusia, lalu di sini Allah. Di tengah-tengah antara manusia dengan Allah ada apa ini? Ada jurang api, ya kan? Ada orang yang udah terbakar di sini. Nah, ini membuktikan bahwa antara manusia dengan Allah ada pemisahnya, yaitu dosa. Nah, adik-adik kakak, karena Tuhan Yesus gak mau kita jatuh ke dalam dosa lagi, Tuhan Yesus gak mau kita jatuh ke dalam lembah ini, maka Tuhan Yesus merelakan nyawanya supaya kita bisa berjalan
dan bisa semakin dekat dengan Tuhan. Jadi lubang jurang ini sudah ditutup melalui kematian Tuhan Yesus. Nah, dengan demikian adik-adik kakak, dengan kebangkitan dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita sudah bisa semakin dekat dengan Allah. Nah, adik-adik kakak, terus apa yang menjadi bukti kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit, ya kan? Pasti kan kita bertanya-tanya, karena kan di situ waktu itu kita belum lahir, ya kan? Nah, adik-adik coba kita ambil lagi Alkitabnya dari 1 Korintus tadi juga, tapi ayat yang ke-5 sampai ke-8. Di ayat yang ke-5 Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Kefas. Kefas itu adalah Simon Petrus. Nama lain Simon Petrus adalah Kefas. Lalu Tuhan Yesus menampakkan dirinya juga kepada 12 muridnya. Lalu kepada siapa lagi? Ayo coba kita lihat di ayat yang ke-6. Kepada 500 saudara sekaligus. Lalu siapa lagi? Kepada Yakobus, kepada semua rasul, dan yang paling terakhir kepada Rasul Paulus. Nah, di ayat 8 ini kata aku itu adalah Rasul Paulus. Jadi Tuhan Yesus terakhir kali menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Nah, adik-adik kakak, mereka ini semua orang yang tadi melihat Tuhan Yesus itu adalah saksi namanya. Saksi itu adalah orang yang melihat langsung kejadian itu. Nah, tapi bagaimana dengan kita, ya kan? Kita kan waktu itu belum lahir, Kak Ujin belum lahir, Papa Mama belum lahir, adik-adik kakak semua juga belum lahir. Terus apa kita bisa jadi saksi Tuhan Yesus? Jawabannya adalah bisa, sangat bisa. Kenapa? Karena adik-adik kakak, saksi itu bukan hanya mereka yang melihat, tapi ketika mereka merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka dan mereka melakukan hal-hal yang baik menurut Tuhan, artinya mereka juga sudah menjadi saksi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kakak, kan Tuhan Yesus udah menebus dosa kita, sudah menyelamatkan kita. Terus Tuhan Yesus juga udah memberikan kita orang tua yang baik, sudah memberikan kita juga kehidupan yang enak, sehat, jauh dari penyakit, apalagi sekarang lagi musim sakit wabah COVID kan, tapi kita sampai sekarang masih sehat. Itu kenapa? Karena itu bukti daripada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, terus kakak mau tanya sama adik-adik kakak. Kan Tuhan Yesus udah baik sama kita udah dikasih semuanya untuk kita. Terus kita ngapain? Apa yang harus kita lakukan untuk berterima kasih sama Tuhan? Apa kita cuman berdoa terus kita bilang Tuhan terima kasih gitu? Enggak, Tuhan tidak mau kita hanya mengucapkan terima kasih melalui mulut kita aja. Tuhan tidak mau itu. Tapi Tuhan mau kita menerapkannya, melakukan kebaikan yang sudah Tuhan buat itu di dalam kehidupan kita juga. Jadi kita tiru kebaikan Tuhan tadi. Misalnya kan, kalau misalnya sekarang kan kita kan selalu di rumah, nggak boleh keluar-keluar kan. Nah, jadi contoh-contoh kecil yang bisa adik kakak lakukan di rumah adalah misalnya akur sama kakak abangnya, main-main sama, nggak berantem-berantem. Terus contohnya yang lain, belajar di rumah yang rajin, nggak usah disuruh-suruh mama udah belajar. Terus juga bantu mama bersih-bersihin rumah, contohnya bersihin tempat tidur, bersihin kamar. Kalau main-main, mainannya dirapiin lagi. Itu adalah salah satu contoh kalau kita sudah menerapkan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik kakak, ketika kehidupan kita sudah menjadi lebih baik, adik-adik kakak sudah menjadi anak-anak yang lebih baik, di situ Tuhan sudah sangat senang. Di situ Tuhan sudah menganggap kita sebagai saksi Tuhan. Nah, jadi adik-adik kakak, untuk menjadi saksi Tuhan itu bukan hanya ketika kita melihat, tapi ketika kita merasakan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, terus kita bisa berubah menjadi anak yang lebih baik, lebih menyenangkan hati orang tua kita, menyenangkan kakak abang kita dan orang-orang di sekeliling kita, itu artinya kita sudah berhasil menjadi saksi Kristus. Oke, sekian firman dari Kak Ujin. Kita ayat hafalan ya untuk minggu depan. Kita buka ayat hafalannya dari
Lukas 24 ayat yang ke-34. Kakak ulang satu kali lagi ya. Lukas 24 ayat yang ke-34. Oke, kita baca bersama-sama ya. Lukas 24 ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Nah, adik-adik kakak, ayat hafalannya dihafal supaya minggu depan kita bisa mengucapkannya bersama-sama. Oke, kita tutup firman Tuhan hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan firman Tuhan, Engkau sudah berbicara melalui Kak Ujin supaya mengajak adik-adik untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami Tuhan anak-anak-Mu mau menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang mau melakukan hal-hal baik dan membuat orang-orang di sekeliling kami bersuka cita. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, untuk kakak-kakak abang guru sekolah minggu kami dimanapun kami berada saat ini. Biarlah Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan jauhkan kami dari sakit penyakit, biarlah kami selalu sehat Tuhan, dan nanti kami boleh beribadah bersama-sama lagi di gereja Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih buat firman Tuhan, buat Kak Eugene. Semoga adik-adik di rumah bisa melakukan firman Tuhan ya Bang Tama. Iya Kak. Oke Bang Tama, karena kita sudah selesai tadi bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita saatnya ngapain Bang Tama? Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan Kak Res. Oke, adik-adik semuanya siapkan persembahannya. Nanti persembahannya boleh ditransfer melalui papa dan mamanya ke rekening gereja kita ya. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Oke, adik-adik yang di rumah, kita sudah selesaikan mengumpulkan persembahan kita. Nah, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita yang dipimpin oleh Inang Pendeta Naomi Hutagalung. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Shalom. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.